Selamat datang di Desa Batu Layar, sebuah permata tersembunyi di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa ini memiliki luas wilayah 7,14 km persegi yang terbagi menjadi 10 dusun, yaitu Dusun Telokelau, Teloke Tengah, Tanah Embet Barat, Tanah Embet Timur, Orong, Apit Ai, Pau Lombok, Penangga, Penangga Timur, dan Kekeran, dengan jumlah penduduk sebanyak 6.599 jiwa, yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, berkebun, dan nelayan. Desa Batu Layar memiliki 10 dusun. 4 dusun yang ada di pegunungan, 6 dusun yang ada di dataran rendah. Kebetulan pada saat ini 4 dusun yang ada di pegunungan ini sudah pemekaran. Tinggal kita menunggu definitif yang diberi nama Desa Persiapan Penangga. Dusun Penanggak menawarkan pemandangan menakjubkan dari atas bukit, dengan hamparan pohon kelapa dan pepohonan besar yang memanjakan mata. Terkait dengan sosial dari masyarakat yang ada di Desa Batu Layar, dan alhamdulillah sosialnya sangat tinggi. Di dalam bidang apapun kita saling bahu-membahu untuk memajukan desa kita menjadi desa yang sejahtera. Harapan saya ke depannya untuk masyarakat Desa Batu Layar untuk tetap meningkatkan jiwa sosial dan untuk merubah pola pikir kita agar kita bisa menjadi masyarakat yang baik, untuk bisa menghapus apa yang ada yang tidak baik di desa kita terkait dengan sampah. Kebetulan sampah ini bisa dikatakan permasalahan nasional. Kita bisa selesaikan dengan kesadaran masyarakat kita yang ada di bawah, maka semuanya akan bisa terhapus. Karena tidak ada yang tidak mungkin. Itu ada pada diri kita. Jadi Desa Batu Layar ini dulu sekitar tahun 1960-an itu kan pemekaran dari Desa Kongo namanya. Desa Kongo kemudian mekar menjadi Desa Batu Layar dan Desa Meninting. Nah, jadi kalau kita lihat Batu Layar ini sudah lumayan tua umurnya gitu. Dan salah satu pemekaran Desa Batu Layar adalah Desa Senggigi. Mana kita tahu Desa Senggigi kan selalu menjadi destinasi wisata bagi tamu baik yang di Indonesia maupun tamu mancanegara. Nah, tapi sekarang Desa Batu Layar ini dia berdiri sendiri setelah pemekaran dari Desa Batu Layar Barat. Nah, jadi kalau di Desa Batu Layar potensi wisatanya itu kayak alam. Kita punya ada destinasi wisata yang dalam hal ini berada di Dusun Orong namanya. Ada di sana Embung Teluke. Desa Batu Layar memiliki bendungan yang terletak di Dusun Orong. Bendungan ini dibangun pada tahun 2014 dan dikelilingi oleh keindahan alam yang asri. Nah, kemudian kalau kita juga berbicara mengenai wisata budaya, kita mempunyai 2 dusun, yaitu Tanah Embet Barat dan Tanah Embet Timur, di mana 2 dusun tersebut sering menyajikan budaya-budaya seperti tarian, kemudian gamelan, persis seperti yang ada di Bali. Tanah Embet Timur dan Tanah Embet Barat menawarkan potensi wisata religi, serta budaya dan keindahan alam.
Di sini kita dapat menikmati keindahan sunset dari atas Pura Girinata. Terdapat juga agrowisata kopi dan vanili serta guest house yang menyatu dengan rumah masyarakat sehingga nuansa kearifan lokal sangat terasa. Kalau untuk potensi positioning bagus, kami ada di lintasan destinasi wisata nomor 1 di NTB, yaitu Senggigi. Mau tidak mau kita harus akuin Senggigi adalah pelopor ya, pariwisata di NTB. Karena positioningnya sangat mendukung, itu yang pertama. Yang kedua, ya kearifan lokal yang ada di lingkungan tempat ini, gitu. Kebetulan ini kan komunitas orang Bali dan terkhusus komunitas orang Nusa Penida. Jadi dalam berkegiatan sosial kemasyarakatan itu cukup padat dan sudah menjadi fondasi dasar masyarakat di sini. Kearifan lokal, adat, seni, dan budaya sudah merupakan kearifan lokal dari masyarakat sini. Maka kalau keliling di lingkungan dusun sini, kelihatan warna pembangunannya, penataan pekarangannya, kemudian pada saat odalan-odalan tertentu, ada seninya yang ditampilkan, budaya yang ditampilkan sebagai akar kearifan lokal. Kami di sini itu adalah menunjukkan wibawa sebuah kampung ketika hal ini sekiranya bisa kita pertontonkan, kita bisa sampaikan, kita bisa dijadikan produk untuk mereka datang stay di sini dan berikut mendapatkan tontonan-tontonan yang seperti tadi. Nah, kenapa kita ngambil sektor pertanian yang dikembangkan konsepnya kemudian menjadi agroindustri dan agrowisata? Karena memang negara kita agraris, sumber dayanya adalah komoditas pertanian. Nah, jadi ketika itu digabungkan maka akan jadi fondasi yang kuat. Kedua, memang dari saya kecil itu besarnya di kebun gitu. Jadi sudah familiar dengan beberapa komoditas pertanian, contohnya seperti kopi, cengkeh, vanili, coklat, kakao, itu kita sudah familiar. Nah, kemudian di Dusun Tanah Mbet, Desa Batu Layar, itu merupakan tempat wisata sudah dari zaman ke zaman. Beberapa hotel besar kan ada di sini. Nah, kita kembangkan konsep itu menjadi agrowisata plus agroindustri. Ketika dia ditempatkan dalam satu lokasi, itu farmhouse seperti ini dan juga roaster kopi seperti ini, itu menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Dusun Teloke terkenal dengan produksi minyak kelapanya yang telah tersebar ke berbagai daerah di Pulau Lombok. Selain itu, terdapat masjid yang menjadi tempat ibadah utama warga setempat. Kalau kita berbicara peran masyarakat dalam meningkatkan pariwisata, di Batu Layar sendiri banyak masyarakat yang menjadi tour guide. Kemudian banyak juga masyarakat yang hasil dari industri rumah tangganya itu dijual ke hotel-hotel. Nah, jadi menurut saya itu merupakan bentuk dukungan atas pariwisata yang ada di Desa Batu Layar.
Di Dusun Pauk Lombok, Anda dapat menikmati pemandangan perbukitan dan hamparan laut yang indah. Desa Batu Layar memiliki akses jalan beraspal dan beton yang dapat memudahkan mobilitas warga. Ketersediaan prasarana umum dapat membantu pelayanan masyarakat dengan baik serta menjadi penunjang untuk memperkuat potensi destinasi wisata. Nah, jadi harapan kami sebagai pemerintah dan mewakili dari pemerintah Desa Batu Layar agar masyarakat bisa terus menjaga eksistensi dari pariwisata di Desa Batu Layar. Salah satunya ialah dengan cara meningkatkan pendidikan kemudian selalu menjaga budaya tradisional agar nanti itu bisa menjadi nilai jual bagi masyarakat mancanegara. Dan kita tahu kalau masyarakat mancanegara atau orang-orang luar negeri itu lebih suka ke hal-hal yang sifatnya klasik, kemudian budaya lokal, dan itu harus tetap terjaga. Desa Batu Layar memiliki situs web yang bisa diakses untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap, serta dapat mengunjungi media sosial Instagram Desa Batu Layar. Desa Batu Layar dengan panorama yang menakjubkan dan potensi ekonomi yang besar siap menyambut Anda untuk menikmati keindahannya. Kunjungi Desa Batu Layar dan rasakan keajaibannya.